الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fil aqidah, kita akan melanjutkan pelajaran kita makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna syahadat? Persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan hakikat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian Rasul, seorang utusan dari kalangan kalian. Jadi Rasulullah, Muhammad Rasulullah adalah dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian. Raufur rahim, lagi sangat belas kasihan dan penyayang. Dari ayat ini jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan manusia. Beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib beribadah kepada Allah sebagaimana halnya kita. Yang membedakan antara kita dengan beliau bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna syahadah anna Muhammad Rasulullah adalah at-tasdiqul jazim. At-tasdiqu al-jazim, keyakinan al-jazim secara pasti. Jadi tidak ada keraguan pada diri kita. Min samimil qalbi, dari hati yang paling dalam. Al-muwati, yang sejalan. Liqaulil lisan, dengan apa yang diucapkan oleh lisan.
keyakinan di dalam hati yang paling dalam yang sejalan dengan ucapannya bahwasanya anna Muhammadan Abdullah, bahwasanya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu ila tsaqalain, dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala ila tsaqalaini kafah, kepada dua golongan, yaitu dua golongan manusia dan golongan jin, insahum wa jinnahum. Jadi Nabi Muhammad di sini dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau adalah Abdullah. Dalam firman-Nya, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ana ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya saya adalah seorang manusia sama dengan sekalian. Maka di sini kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau, karena beliau juga seorang manusia. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara beliau dengan kita adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Aku mendapatkan wahyu. Aku utusan Allah, aku mendapatkan wahyu. Itu yang membedakan. Annama ilahukum ilahu wahid, yang telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, ada dua syarat, falyamal amalan shalihan, hendaklah dalam beramal, dalam beribadah saleh, sesuai dengan yang Allah turunkan lewat Rasulnya, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulnya bersama sahabatnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak ada kesyirikan di dalam beramal soleh. Di sini ada beberapa rukun yang nanti perlu kita tambahkan. Arkanuha ada ruknani, dua rukun. Rukun syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, al-i'tiraf birisalatihi, pengakuan. Kita wajib mengakuan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah jelaskan, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah Abdullah juga Rasulullah. Abdullah sama dengan kita, maka kita tidak boleh bersikap berlebihan kepada beliau, seperti berdoa kepada beliau, meminta-minta kepada beliau, di mana berdoa dan meminta-minta itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita arahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui bahwasanya beliau adalah innama ana basyarum mithlukum, saya adalah sebagai manusia sama dengan kalian, dengan mengetahui bahwasanya beliau juga hamba Allah sama dengan yang lainnya, maka kita tidak bersikap berlebihan kepada beliau. Kita bisa memposisikan diri yang pada posisi yang benar, yang sebenarnya. Rukun yang kedua, i'tiqadu ubudiyyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil, dalilnya annallaha wasafahu bil ubudiyyah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad bil ubudiyah, sebagai hambanya. Fi asyrafil maqamat, akan tetapi beliau adalah hamba dalam posisi yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia. Semulia-mulia hamba Allah adalah makhluk Allah, maka semua bentuk peribadatan tidak boleh diarahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa minha maqamud da'wah. Ketika beliau berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama 'Abdullah yad'u. Sesungguhnya ketika Abdullah berdiri berdoa, yang dimaksud Abdullah di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Yang ditekankan di sini adalah bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat, syurutuha wa muqtadayatuha. Syarat-syaratnya yang dimaksud adalah syarat-syarat syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, wa muqtadayatuha, dan konsekuensinya. Apa konsekuensi orang yang telah bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Syahadat yang agung yang disandingkan dengan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan fima akhbar, apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib. Mengingkarinya adalah suatu sikap kekufuran. Tasdiquhu fima akhbar. Kemudian ada kewajiban yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mentaati segala sesuatu yang telah diperintahkan Rasulullah SAW. Mengingkarinya, tidak mentaatinya adalah suatu kekufuran. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya dan yang telah dicegah olehnya. Jika Rasulullah melarang sesuatu, maka kita wajib menjauhinya. Jika Rasulullah mencegah sesuatu untuk melakukan sesuatu, kita juga wajib menjauhnya. Menentangnya berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang telah taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa ma nahu anhu fantahu. Apapun yang dilarangnya, jauhilah. Kita wajib menjauhinya. Ada kewajiban sini. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Hendaklah Allah tidak diibadahi melainkan sesuai dengan apa-apa yang Allah syariatkan lewat beliau. Artinya apa? Segala bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib sesuai dengan yang telah disampaikan Rasulullah, diajarkan Rasulullah, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini secara ringkas hakikat syahadat adalah yang pertama, adapun makna syahadat seperti yang telah kita sampaikan tadi, maka kita tidak boleh, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berlebihan kepada beliau, minta-minta kepada beliau, mohon-mohon kepada beliau. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, la tatruni kama atratil nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan-lebihan kepada putra Maryam, kepada Isa al-Masih. Walakin qulu, akan tapi katakan untukku, abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Aku adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan siapa-siapa. Dan kita tidak dilarang oleh berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Waspadalah kalian dari berbuat hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa innaka halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah hancur, telah binasa dikarenakan mereka berlebih-lebihan dalam agama, seperti halnya orang-orang Nasrani, mereka berlebihan terhadap Isa, sehingga mereka tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, tapi menganggapnya sebagai Tuhan. Di sini adapun hakikat syahadat Muhammad Rasulullah bisa kita tambahkan, yang pertama beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimaninya, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita wajib melakukan perintah dan meninggalkan larangannya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Adapun yang ketiga, kita wajib membenarkan berita yang beliau bawa, wajib. Karena semua berita yang beliau bawa adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berkata-kata sesuai hawa nafsunya. Beliau tidak berkata-kata sesuai hawa nafsunya, akan tapi ini adalah innama wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata sesuai dengan selera hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan segala sesuatu yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membenarkan yang beliau bawa, seperti yang barusan kita jelaskan. Dan yang keempat, ittiba', mengikuti dan mengambil petunjuknya. Mengikuti dan mengambil petunjuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada uswah hasanah pada diri Rasulullah, maka kewajiban kita mengikuti uswah hasanah yang sudah beliau contohkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang kelima, kita ada kewajiban berhukum dengan sunnahnya. Wajib berhukum dengan sunnahnya. Allah menegaskan, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka belum dikatakan beriman. Garis bawahi di sini, belum dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Artinya mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Segala perselisihan kita kembalikan kepada kitab Allah, Al-Qur'an, dan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syaratnya, kalau kalian mau dikatakan sebagai orang yang beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, menjadikan kamu sebagai hakim.
Segala sesuatu perselisihan kita kembalikan kepada ketetapan Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, dalam mengambil ketetapan Rasulullah atau kembali kepada ketetapan Rasulullah atau menjadikan kepada Nabi Muhammad sebagai hakim, tidak ada rasa berat hati dalamnya, dengan senang hati. Syarat kedua, wa yusallimu taslima, dan pasrah, taslim. Kita wajib pasrah, wajib taslim kepada segala sesuatu yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang telah beliau contohkan. Yang kelima, kita wajib membela Rasulullah. Yang keenam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di sini yang dicontohkan oleh para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Mereka tidak ridho Rasulullah tersentuh panah sampai tangan mereka ada yang patah dan seterusnya. Yang ketujuh, membela hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk membela sunnah Nabi ini adalah menjaga dan membersihkan diri dari kedustaan orang yang berbuat batil, penyelewengan orang yang melampaui batas, dan takwil orang yang bodoh. Biasanya ada orang yang menghina-hina agama ini, mengejek agama ini, mentakwil-takwilkan Al-Quran, menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Kalau ditanya kenapa kalian berbuat begitu, biasanya jawabannya, kami cuma main-main saja kok. Hati kami sebenarnya tidak, tapi kami main-mainnya. Seperti itu. Dan itu yang Allah sudah katakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu tanya, kenapa mereka mempermainkan agama ini? Kenapa kalian mempermainkan agama ini? Mereka akan menjawab, la yaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau saja dan bermain-main saja. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang-orang memutarbalikkan Al-Quran, membawa ke Al-Quran tapi sesuai dengan akalnya, tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, kalau kita tanya, kita balik tanya, mereka jawabnya seperti itu. Kami cuma main-main kok. Kami tunjuk, kami enggak sungguh-sungguh kok. Allah sudah mengatakan begini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah kalian mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengolok-olok Rasulnya? La ta'tadiru. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, kamu sekarang jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah ini bahaya. Qad kafartum ba'da imanikum. Setelah kalian beriman, sekarang kalian telah menjadi kafir. Dengan sebab apa? Karena dengan sebab memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok ayat-ayat Allah, dan memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, menyebarkan sunnah. Kita semampu kita sebarkan sunnah. Sebab Rasulullah sendiri sudah memerintahkan kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, sampaikan sunnah dariku kepada siapa saja, walaupun hanya satu ayat. Yang kesembilan, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan sunnah, di atas perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perkataan-perkataan dari kiai, dari ustadz, dari syekh, dari siapa saja yang bertentangan, tidak sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, maka semuanya wajib kita tinggalkan. Kita tidak boleh mendahulukan perkataan mereka. Kita wajib mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas perkataan semua siapapun, termasuk perkataan para sahabat. Kalau menyelisih perkataan Nabi, maka kita tidak boleh mengambilnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, hampir-hampir batu turun dari langit menghujani kalian.
Aku katakan Rasulullah berkata demikian, malah kalian berkata Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Kelasnya sahabat pun tidak boleh kita pakai jika menyelisih perkataan Rasulullah, apalagi hanya kelasnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, kewajiban kita adalah meninggalkan bid'ah, karena sejelek-jelek urusan ini adalah bid'ah. Bid'ah dalam urusan agama, bukan dalam urusan keduniaan. Yang terakhir yang kita bisa mengamalkannya dan mudah melakukannya adalah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, wahai orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatnya kepadanya, wa sallimu taslima, dan sampaikan salam, ucapan salam kepada beliau. Ini yang dapat kita sampaikan dari pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semampu kita, semampu yang kita tahu kita amalnya, sehingga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dijadikan istiqomah, berada di dalam golongan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah bersama sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.